Akankah Poco X6 5G menjadi kandidat kuat rekomendasi HP 3 jutaan? Kenalin dulu, ini adalah Poco X6 5G yang harganya 3.999.000 alias 4 juta kembali 1.000. Sebenarnya yang lebih menarik lagi tuh versi Pro-nya, tapi sayang susah dicari, stoknya habis di mana-mana. Jadi kita cobain versi regular yang tak kalah menarik juga, karena di harga segini HP ini punya spesifikasi yang lebih bagus dibanding kompetitor lainnya. Kita unboxing dulu. Isinya ada stiker, sesuatu yang nggak didapetin dari HP lain, dan juga case yang bukan transparan. Case-nya lebih eksklusif lah ya. Bosen nggak sih kalau dikasih case transparan mulu? Kayak gini kan lebih bagus. Sisanya seperti biasa, ada HP-nya sendiri, charger 67 watt beserta kabel USB to-C, buku manual, garansi, dan SIM ejector. Impresi pertama pegang HP ini ternyata ringan ya untuk di ukuran segini yang mirip dengan ukuran daily driver gue, iPhone 15 Pro Max. Nah, karena gue udah terbiasa pegang HP gede ya, jadi nggak perlu adaptasi lagi. Tapi kalau kalian biasa pakai HP compact, pas pegang HP ini tuh berasa gedenya. Di bagian framenya juga mengkotak tapi masih tetap nyaman di genggaman. Nah, karena mengkotak ini jadi kelihatan tebal, 8 mm dan beratnya di 181 gram. Nah, awalnya gue kira tuh berat ya, karena dilihat dari finishingnya ini glossy kayak kaca gitu, plus ada motif marmernya. Tapi ternyata masih pakai bahan plastik polikarbonat, jadi makanya ringan. Ya wajar lah ya, udah banyak spesifikasi yang menarik. Nanti kita jelasin lagi, jadi ya nggak usah berharap lebih soal build quality. Yang penting finishingnya udah kelihatan mewah banget ini. Kalau saran gue, ambil yang warna putih. Ini asli warnanya clean banget, dan warna putihnya ini juga masih ngeliatin outline frame dari depan. Tapi kalau dipakein case, semuanya menghilang. Jadi udah nggak ada lagi tuh warna putih yang kelihatan dari HP ini. Selain itu, bagusnya warna putih, dia nggak gampang nempelin sidik jari. Jadi nggak cepat kelihatan kudel lah ya. Nih contohnya kalau warna hitam. Di bagian frame kameranya ini sering banget kotor, belum lagi di sela-sela kameranya yang sulit buat dibersihin karena modul kameranya yang gede. Jadi sela antar kameranya tuh punya space yang sempit. Dan desain dari kameranya juga masih bawa ciri khas Poco banget lah ya, yang ngeblok sampai ke samping gini. Jadi kalau dilihat sekilas langsung ketahuan lah kalau ini tuh HP Poco. Untuk di bagian atas kayak biasa, andalan dari HP-HP Xiaomi dan Poco ada AR blaster, terus ada mikrofon, speaker. Nah, kalau di atas sudah ada speaker, berarti ini udah stereo speaker. Dan masih dikasih audio jack. Ini bisa jadi keunggulan dari versi Pro karena Poco X6 Pro itu ada audio jack. Kalau di bagian kanan ada volume dan power button, di kiri polosan aja, dan di bawah ada speaker, charging port, mikrofon, dan SIM tray dual nano SIM. Jadi HP ini nggak ada micro SD slot. Ini perlu jadi catatan karena untuk pilihan storage dari HP ini cuma 256 GB. Sebenarnya nggak kecil. Buat kaum yang malas backup, ini tuh bakal jadi PR banget. Dulunya 256 GB tuh udah berasa gede banget ya, tapi karena data size makin hari makin gede, jadi kayak berasa kecil gitu. Awal setup aja ini udah kemakan 31 GB, belum aplikasi game. Contohnya Genshin Impact nih, baru download aja size-nya udah 27 GB. Kebayangkan? Gaming yang enak itu emang di layar gede, size 6,67 inch dengan panel AMOLED, lebih tajam dan jernih dibanding layar IPS. Tapi jangan berekspektasi kayak AMOLED-nya flagship ya, karena itu beda level. Ingat, ini HP mid-range, punya layar AMOLED itu udah bagus banget. Terus layarnya juga punya refresh rate 120 Hz, bikin scrolling jadi mulus. Touch samplingnya juga diklaim 2160 Hz. Ini angka yang nggak main-main, tinggi banget. Tapi di penggunaan malah pernah mistouch alias nggak bisa ketap. Ya walaupun ini cuma 2 kali ya sebelum update software. Mungkin karena bug aja. Nah, selain itu, bezel dari layarnya ini nih yang jarang ditemuin di kelasnya. Bezelnya tipis ya, walaupun dagu bawah ini nggak simetris kayak kanan kiri, tapi ini sudah termasuk tipis. Dan terakhir, proteksi dari layarnya ini punya kelas flagship, Corning Gorilla Glass Victus, lebih kuat dibanding HP lain di kelasnya. Nggak cuma itu, chipset yang dipakai pun ada di kelas HP yang lebih mahal. Snapdragon 7S Gen 2 4 nanometer. Chipset baru yang kurang lebih setara Snapdragon 870. Chipset flagship pada masanya. Bahkan di beberapa poin menangan 7S Gen 2. Kayak RAM yang lebih ngebut, GPU clock speed lebih ngebut, dan lebih hemat daya. Ukuran RAM-nya juga gede, udah kayak flagship, 12 GB. Padahal ini mid-range loh. Akankah ini jadi standar baru buat HP-HP mid-range?
Skor Antutunya di angka 580 ribuan, skor yang tinggi untuk HP 4 jutaan. Main Genshin Impact pakai mode performance bisa dipaksa grafis highest. Mulus walaupun nggak bisa 60 fps, setidaknya nggak throttling frame drop dan nggak stuttering saat war. Nah tapi memang suhunya langsung cepet banget naik, langsung di 43 derajat Celcius. Playable-nya sih di grafis medium aja biar bisa smooth di 60 fps. Dengan waktu 1 jam baterainya berkurang 25 menit. Sedangkan push rank PUBG Mobile mulus di grafis smooth extreme. Gironya lancar dengan suhu maksimal di 39 derajat Celcius. Dengan waktu 1 jam baterainya berkurang 15%. So far dipakai gaming HP ini enak banget. Speakernya juga stereo, bikin experience jadi makin asik. Memang fokusnya dari HP ini tuh ke performance. Sedangkan kalau dipakai editing, gue coba render video 1 menit yang gue rekam pakai HP ini dan diedit pakai aplikasi CapCut, bisa kelar dalam waktu segini. Termasuk cepat ya. Sayangnya desain dan layout dari kamera Poco X6 5G yang segede ini tidak merepresentasikan hasil kameranya. Apalagi tulisan 64 megapiksel ini bukan sebuah prestasi lagi. Karena yang lebih murah ada yang nawarin 108 megapiksel. Ya walaupun hasil foto nggak bergantung sama ukuran megapiksel. Toh secara default juga cuma 16 megapiksel. Harus di set manual kalau mau pakai mode 64 megapiksel. Dan itu pun bikin size-nya jadi gede banget. Jadi kayak ya udahlah ya megapiksel. Dengan setup kamera 64 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel lensa ultrawide, dan 2 megapiksel lensa makro. Hasil fotonya tuh nggak jelek kok, tapi kayak nggak ada spesialnya aja gitu. Processingnya udah cukup ngebantu lah. Dynamic range yang kalau kita lihat preview di sini berhadapan sama cahaya matahari, mataharinya nggak kelihatan. Tapi setelah kita jepret, matahari jadi kelihatan dan objek nggak gelap. Walaupun tetap kelihatan ya, ini efek shadow yang dinaikin bikin objeknya jadi rada noise. Overall hasil fotonya standar kayak HP-HP mid-range pada umumnya lah, kecuali stabilisasi yang bisa dibanggakan dari HP ini karena bisa rekam 4K 30 fps dengan stabil. Mantap. Kecuali untuk di kamera depan, dia memang bisa di 60 fps tapi belum stabil ya. Mikrofonnya agak kurang sih ya, maksudnya dari segi power itu kurang gede mikrofonnya. Jadi ini adalah hasil suara yang kalian dengar langsung dari kamera depan ya, tanpa edit. Terus juga dynamic range-nya nggak kekontrol, padahal ini di pencahayaan yang sore hari yang dimana matahari udah nggak terik lagi kan. Di segi focal length atau viewing angle itu emang berasa sempit sih, jadi kalau mau dipakai vlogging tuh deket banget, kurang lebar. Inilah hasil kamera depan dari Poco X6. Soal UI emang tergantung selera, tapi HyperOS boleh banget dicoba. Yes, Poco X6 5G udah dapat update HyperOS 1.2. Walaupun nggak berubah signifikan dari MIUI, menurut gue setidaknya desainnya jadi lebih bagus, lebih fresh, bikin pengalaman buka tutup aplikasi juga lebih smooth dan cepat, lebih gampang digunain. Kayak control center jadi lebih banyak icon settingnya, bikin kita nggak perlu geser-geser lagi buat cari yang lain. Animasinya juga lebih menarik, kayak naikin atau nurunin brightness, itu dia ada animasi gear yang akan muter gitu ya. Terus animasi charging yang akan muncul juga di bagian layar atas, tapi yang paling menarik itu ada di dynamic lock screen-nya. Ada 3 jenis pilihan, tapi yang paling menarik si magazine ini karena dia ada depth effect kayak semacam layar gitu. Jadi teks atau jamnya bisa ditaruh di belakang wallpaper atau di depan wallpaper. Warnanya juga bisa diganti, dan kalau pakai always on display bikin transisinya jadi smooth banget. Overall, HyperOS bikin UI HP ini jadi lebih seru.
Nah terakhir nih, soal daya tahan baterainya. Sebenarnya nggak ada yang spesial ya, naik 100 mAh jadi 5100 mAh. Hasilnya nggak ada pengaruh. Pengetesan dari PCMark kalau dipakai full time itu bisa tahan sampai 10 jam. Angka yang seharusnya ini tuh dia bisa dapat lebih. Di pemakaian santai gue ini bisa tahan 2 harian, dan kalau dipakai full gaming malamnya itu sudah harus ngecas lagi. Tapi seharusnya nggak masalah lah karena sudah fast charging 67 watt. Ngecas dari 5 ke 99% itu nggak nyampe sejam. Sedangkan untuk fitur-fitur lainnya HP ini sudah ada NFC, dan yang gue suka vibration motornya enak. Lebih satisfying aja kalau dipakai ngetik dibanding HP-HP mid-range lain yang masih ganggu sih. Kesimpulannya, Poco X6 5G ini bisa jadi rekomendasi gue untuk HP 4 jutaan. Tapi gimana menurut kalian soal Poco X6 5G ini? Bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!